Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Semoga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-teman, hari ini kita pertama upload ya video ini di channel YouTube kita. Semoga niat baik kita untuk nanti buat video ini makin lama dan bertahan lama. Oke, teman-teman sekalian, hari ini kenapa sebut kita? Karena sebentar lagi saya akan kedatangan orang yang spesial, orang yang sangat super sekali bagi saya, karena dia adalah teman hidup saya. Oke, silahkan Ibu, kita bergabung di video kita hari ini. Ya, silakan. Gimana, sehat Ibu? Baik Ibu. Oke, ini sini saya teman-teman. Alhamdulillah, luar Saya biasa sekali. Perkenalkan, kita keluarga bahagia insya Allah. Keluarga besar-besaran, besar semuanya. Nanti kalau waktunya anak saya nanti masukin di frame bareng-bareng. Oke, hari ini kita akan berdua ya, kita akan berbagi kisah, berbagi cerita, berbagi kisah hidup. Yang mungkin kisah ini, cerita ini ada yang hampir mirip atau mungkin yang sama, dan mungkin teman-teman dari kisah ini bisa mengambil pelajaran dan mengambil jalan keluarnya. Karena kita akan membahas di sini itu yang sekarang itu, karena sekarang itu booming itu dampak daripada luka batin, luka asuh, kekecewaan. Bahkan banyak teman-teman di hari ini, terutama Gen Z, walaupun bukan hanya Gen Z tapi milenial ataupun milenium juga pasti mengalami. Cuman yang disoroti ini pada hari ini banyak teman-teman yang nggak mau ngobrol sama sekali, karena ketidakmauan itu lahir daripada penolakan, lahir daripada ketidakadilan, lahir daripada ignoran atau pengabaian. Nah, di sini narasumber kita, istri saya sendiri, sempat atau pernah mengalami luka yang cukup lama, dan pada akhirnya kita kesana kesini untuk menyembuhkan. Alhamdulillah hari ini kita dalam keadaan sehat, jasadnya sehat, hatinya, insya Allah finansial pun sehat. Amin ya Allah. Nah, di sini kita akan membahas luka batin dulu, yang nanti yang akan panjang lebar bicara bukan saya ya, tapi istri saya. Karena alhamdulillah hari ini sudah sehat, sudah senang, dan insya Allah penyakit yang lalu itu tidak akan kembali. Silakan, bagaimana pengalamannya kita sharing aja ke teman-teman. Kalaupun nanti teman-teman ada yang mau bertanya pada istri atau kepada saya, di kolom komentar silakan. Bahkan nanti saya kasih kontak untuk menghubungi pun silakan, karena kita hanya ingin bercerita dan menanggapi cerita teman-teman. Oke, silakan. Waktu dan tempat diaturkan. Baik, terima kasih untuk Bapak suami saya. Sama. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Apriani Dewi Kusjati. Nama saya siapa ya? Tadi belum perkenalan. Nama saya Dede. Ya. Lupa nama. Mungkin nanti bakal kita kilas balik gitu ya. Jadi pengalaman yang sudah ya kita gitu, karena saya tidak bisa sendiri untuk sampai di titik ini, juga karena didampingi, selalu disupport sama suami, sama keluarga. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya ya ingin sharing pengalaman untuk menggapai kesembuhan ya intinya. Jadi kalau ditanya sebenarnya sakit apa sih gitu, mungkin kalau secara fisik ya kelihatannya sehat kok, gendut kok gitu ya, tapi ternyata di balik itu jadi yang di dalam sini gitu yang terluka. Karena ya itu tadi, dari sakitnya pikiran, dari sakitnya hati, akhirnya kena badan gitu ya, yang jadilah timbul penyakit-penyakit yang kadang nggak tahu apa gitu. Karena setelah medical check up hampir setiap tahun, kemudian cek ke sana ke sini, hasilnya juga baik, tapi kok masih ada aja
Nah, jadi untuk keluhannya itu saya sudah merasakan batuk itu batuk kering sampai kemarin gitu ya, sebelum sembuh Kalau itu. bisa diukur kurang lebih ya 4 tahun 5 tahun. Iya, 4,5 seumur tahun. anak kita aja Betul, seumur anak kita. Anak kita kan ini udah mau jalan 5 tahun, jadi ya selama 4,5 tahun itu batuk. Nah, sampai kalau dibilang batuk itu harusnya ya mungkin nggak nyampe bertahun-tahun gitu. Betul. Jadi si batuknya ini kok aneh itu batuk, nanti kambuh sembuh, dan mungkin orang lain taunya tuh nggak diobatin gitu ya, padahal kita udah ikhtiar kemana-mana. Jadi belum jelas pemetaannya itu harus kayak gimana, sampai akhirnya qadarullah kita dipertemukan dengan guru kita Ustadz Muhammad Faizar dengan timnya, tim Arsyada Yadaka yang Masya Allah hebat-hebat semua timnya beliau. Akhirnya jelas sudah, jadi beliau secara metafisiknya memang ada, kemudian secara penyakit medisnya juga ada. Seperti itu, ya itu tadi ya, jadi keluhannya tuh penyakitnya apa? Batuk, hal sepele bukan batuk itu, tapi untuk saya sendiri itu yang bikin gak nyaman. Jadi saya batuk itu dari zaman corona mungkin ya. Tapi anehnya saya sendiri, dulu kan masih tinggal di kontrakan, saya punya suami, punya anak kecil masih bayi, tapi saya batuk-batuk sendiri gitu. Secara logikanya namanya anak kecil masih bayi kan imunnya masih lemah gitu ya, terpapar. Nah, seperti itu. Tapi kok pribadi ya? Nah, tapi nyatanya enggak, pada sehat semua gitu kan. Ada apa ini? Oh ya udah, karena taunya sakit batuk ya batuknya yang diobatin gitu kan. Setiap bulan itu pasti ke klinik gitu ya. Nah, setelah itu kok dirasa nggak sembuh, kok dirasa paling cuma sehari 2 hari nggak batuk, nanti kambuh lagi. Akhirnya disarankan totok iya, kemudian dikasih ramuan-ramuan yang botol-botol besar, rasanya ada yang pahit, ada yang manis, tapi itu tadi karena saya niatnya pengen sembuh, segala dicoba. Semua dicoba. Tapi tetap aja katanya dulu diagnosanya asam lambung. Jadi setelah ditotok dengan diberi ramuan yang banyak sekali itu jamu-jamuan. Iya sih, jamu-jamuan kali ya. Itu juga ya masih ada batuknya. Terus udah itu karena saat itu memang saya ada rencana program untuk ke Jepang, berarti kan medical check up tuh, alhamdulillah hasilnya normal semua gitu. Jadi ya nggak ada penyakit atau tidak terdeteksi apa-apa gitu, jadi dalam batas normal semuanya. Cuma ya Allah setelah medikal itu kambuh lagi batuknya. Jadi sebelum berangkat ke Jepang itu adalah teman menyarankan coba deh di akupuntur, karena salah satu metode yang belum saya coba itu akupuntur. Setelah mencari ada lah di sini yang bisa dibilang ya dekat lah dari rumah, akupuntur lah yang ditusuk-tusuk itu badannya, Masya Allah gitu. Kayak sama juga itu, sama diberi ramuan. Kemudian karena tahu berangkat ke Jepang itu tinggal beberapa hari, akhirnya akupunturnya itu sampai ya setiap hari, bahkan pernah suatu hari itu sehari 2 kali, pagi sama sore. Dan itu juga dibekelin ramuan itu 1 kresek besar kayak gitu. Dan alhamdulillah sampai ke Jepang itu masih ada batuk-batuknya, cuma nggak selang lama itu berhenti dan lancar bisa kerja. Setelah itu 1 tahun di Jepang, pulanglah cuti itu hanya 2 minggu, tapi saya ambil 12 hari, 2 hari untuk perjalanan dan 10 hari untuk bareng bersama keluarga. Qadarullah juga kambuh lagi tuh, setelah 1 tahun sehat pulang ke Indonesia hanya beberapa hari kok jadi lagi ini si batuknya. Saat itu kita pulang tuh ke Tasik ya, jadi di kampung halaman suami. Nah di sana kan masih banyak yang tukang pijat itu. Tadinya tuh niatannya pengen dipijat karena capek-capek, pegel-pegel karena udah perjalanan kan lumayan, transit di Singapura itu sampai 5-7 jam gitu kan. Karena capek gitu, tapi karena tukang pijatnya tahu ini mah asam lambung, katanya berarti asam lambungnya dulu belum sembuh nih gitu. Jadi nggak jadi dipijitnya, cuma dideteksi asam lambung, cuma jadi tidak ada indikasi yang lain selain asam lambung aja.
udah kan. Terus akhirnya masa cuti habis, berangkat lagi ke Jepang, masih ada batuk-batuknya, sampai sama perusahaan pun memang disarankan ya udah periksa dulu aja. Periksalah kita ke klinik ya. Kalau di Jepang itu khusus, entah itu kliniknya, entah itu dokternya atau enggak, kliniknya itu sesuai keluhan masing-masing. Kalau batuk ya ke klinik berarti apa ya pokoknya saluran pernafasan aja. Tapi kalau sakit perut nanti ke beda lagi. Nanti kalau ya saluran pencernaan kayak gitu. Jadi cari-carilah dokter itu. Saya diantar sama temen berobat lah intinya. Ya kata dokternya nggak apa-apa kok, ini bisa sambil kerja walaupun memang diresepin obat. Kan? Jadi teknologi Jepang pun, dokter Jepang pun memang tidak ada indikasi yang serius, tidak ada indikasi memang yang menyebabkan ini. Bahkan batuk itu sekali lagi 5 tahun loh. Disebutkan kalau 5 tahun masuknya itu batuk menahun ya, dan itu bisa dikatakan kronis membahayakan. Tapi teknologi MCU, terus istri berobat di Jepang, memang tidak ada indikasi yang serius. Nah ini yang akan jadi seru nanti kita obrolin ke depan. Jadi setelah berobat itu memang masih batuk-batuk, tapi kan bisa kerja. Sampai kata dokternya nggak perlu istirahat, nggak apa-apa, boleh kerja, karena memang situasi di perusahaan itu memang lagi perlu kurang orang gitu, jadi mau nggak mau masuk. Nah 1 tahun setelah itu kan, jadi saya 1 tahun kerja, kemudian cuti, tahun kedua itu ya lancar-lancar aja. Terus kalau di Jepang kan saat itu masih ramai corona ya, kodarullah kena juga, tapi bukan saya aja, teman-teman pun sama. Cuma kalau saya ya selain demam itu jadinya batuk. Tapi ya saya nggak sendiri. Nah nggak lama dari itu kan itu sudah mendekati kepulangan ya, karena saya memutuskan tahun kedua itu selesai kemudian pulang aja deh gitu, karena kan tidak enak juga DM berlama-lama gitu. Terus akhirnya pulang itu, tapi kondisi udah sehat, udah nggak batuk-batuk lagi. Sampai akhirnya itu saya pulang itu awal Agustus 2024 sehat. Kemudian ya biasa lah kan pengen silaturahmi dengan keluarga dan lain-lain, sambil ya mungkin pengen liburan gitu sama suami sama anak. Hari demi hari itu mungkin sibuk, memang nggak pernah ada di rumah. Dan nggak nyampe sebulan? Enggak, masih di bulan pertama, masih di bulan Agustus itu mungkin pertengahan atau akhir, qadarullah kambuh lagi ini si batuknya. Nah, jadi teman-teman intinya batuk ini pada hakikatnya memang dari Allah, tapi dalam medis pun sampai kemarin ya, sampai awal istri pulang tuh belum terdeteksi dan belum terdiagnosis betul-betul yakin. Bahkan beberapa dokter, perawat, mantri sekalipun ya di kampung di Tasik itu banyak yang menyebutkan ini alergi kah, asam lambung kah. Tapi nah kembali lagi ke tema tadi, yaitu kita membahas luka batin. Nah kita belum beres ya. Pokoknya kita akan lanjut cerita dan kisah yang memang mungkin bermanfaat bagi teman-teman ini. Semoga bisa diambil hikmahnya. Nanti kita lanjut di part 2. Pokoknya nanti teman-teman kalau yang menyimak dari awal sampai akhir, nanti di akhir bakal tahu. Dan itu nggak masuk akal banget gitu loh. Maksudnya keluhannya batuk tapi kok ternyata memang diagnosisnya bukan batuk gitu. Iya, seperti itu. Intinya teman-teman saya doakan selalu sehat, selalu dalam keadaan bahagia, dan jangan ragu ketika ada pertanyaan teman-teman mau curhat kepada saya, kepada istri saya. Mungkin yang Ahwat silakan ke istri saya, yang Ikhwan silakan ke saya. Boleh via komen YouTube dulu, nanti kita sharing private message kah atau telepon pun, insya Allah selama kita kosong kita akan feedback secepatnya. Pokoknya teman-teman selalu sehat, jaga diri baik-baik, jangan sampai luka batin ini menjadikan kita orang yang putus asa, orang tidak punya visi ke depan. Insya Allah semua bisa sehat, semua bisa sembuh, dan intinya semua bisa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.